Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman pendengar yang saya cintai dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton channel ini sebagai teman luang Anda. Semoga apa yang disampaikan dalam channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Baik, kali ini ISBW Podcast Perdana membawakan sebuah isi buku dari seorang pendakwah asal Mesir yang bernama Amru Khalid. Buku ini berjudul Dengan Namamu Aku Hidup, Indahnya Hidup dengan Nama-Nama Allah. Di manakah adanya rahmat Allah di tengah bencana dan penderitaan hidup? Kebahagiaan akan datang jika Allah berkehendak, karena Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kebahagiaan itu adalah ketika Allah memperkenankan kita memasuki surganya. Berbeda jika kita memperoleh kesenangan dunia yang tidaklah ada harganya, maka janganlah bersedih secara larut apabila kita mendapat ujian dari Allah berupa kehilangan kebahagiaan hidup di dunia, melainkan pasti Allah ganti dengan kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 16-17, "Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal." Hal ini juga Rasulullah SAW bersabda, "Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir." Imam Ar-Razi, ulama yang gemar menggunakan busana bagus dan indah, suatu hari saat keluar dari masjid, ia bertemu dengan seorang lelaki kafir yang berbusana compang-camping. Ia memandang Imam Ar-Razi dan berkata, "Nabi kalian bersabda bahwa dunia ini penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Penjara macam apakah gerangan yang engkau berada di dalamnya, sedangkan dirimu diliputi kesenangan hidup seperti ini? Dan surga seperti apakah yang aku rasakan dengan kesusahan hidup yang aku alami?" Imam Ar-Razi menjawab, "Wahai engkau, keadaanku ini adalah jika ia dibandingkan dengan apa yang disediakan Allah di surga. Maka dari itu, saat di dunia ini aku bagai hidup di penjara akan halnya dirimu, meskipun engkau hidup sengsara. Maka jika dibandingkan dengan kesengsaraan dalam siksa neraka, maka hakikatnya engkau hidup dalam kesenangan." Lelaki kafir itu tampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Nabimu benar." Tak lama sesudah itu ia memeluk Islam. Oleh karena itu, dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga bagi kaum muslimin, maka kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membahagiakan kaum muslimin dengan cara Allah selalu mengawasi dan menjaga kita. Demikian Allah menjadikan kaum muslimin sebagai penghuni surga. Oleh sebab itu, tujuan Allah menguji kaum muslimin dengan berbagai cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 21, "Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar." Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi keperkasaan dan keagunganku, sungguh aku mematikan hambaku yang beriman, dan sungguh aku berkehendak untuk merahmatinya. Dan aku tidak akan mematikannya hingga aku mengujinya dengan harta, anak-anak, dan keluarganya, hingga kelak ia berjumpa denganku tanpa ada dosa pada dirinya. Jika ia berdosa, maka aku akan memberatkan penderitaannya saat menghadapi sakaratul maut, hingga ia bertemu denganku seperti saat ia dilahirkan ibunya." Dengan begitu, cobaan hidup yang ditetapkan Allah pada diri kita semua merupakan tujuan agar kita layak menjadi penghuni surga. Hal ini kita dapat memahami makna cobaan hidup yang berarti wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, cara pandang kita terhadap penderitaan hidup yaitu Allah berkehendak untuk meluruskan hidup dan mendatangkan kebahagiaan pada diri kita. Berkaitan dengan hal ini,
Turun wahyu pada firman Allah surat An-Nisa ayat 123. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula angan-angan ahli kitab. Siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Begitu juga dengan melihat makna kematian dari sudut pandang yang lain. Kita akan memahami bahwa kematian itu sesungguhnya adalah rahmat. Cobalah kita berpikir sejenak. Apakah kita pernah melihat fenomena kematian sebagai pemberhentian dari kepenatan hidup di dunia ini? Sebagai masa berakhirnya ujian dan datangnya masa beristirahat dan menyongsong kebahagiaan hidup di surga? Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba tiba ajalnya, para malaikat dengan wajah putih bersinar bagai matahari menghampiri dan duduk di dekatnya. Para malaikat itu membawa kabar gembira. Kemudian datang malaikat maut lalu duduk di dekat kepalanya. Bayangkan, apa yang akan terjadi saat kita menyimak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 27-28. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Ayat tersebut menunjukkan orang-orang yang akan dicabut nyawanya sebagai orang-orang baik, dan para malaikat akan berucap kepadanya, semoga kesejahteraan dan keselamatan tercurah atas dirimu. Bagaimana diri kita yang merasakan sambutan dari malaikat seperti itu? Tentu merasakan kebahagiaan, bukan? Pada saat itu, malaikat maut duduk bersimpuh di dekat kepala kita seraya berkata, wahai jiwa yang tentram, wahai arwah yang baik, arwah fulan bin fulan, berangkatlah menyongsong ridha Allah. Dia yang ridho tidak akan murka. Keluarlah menyambut rahmat Tuhanmu. Bayangkan, saat arwah meninggalkan jasad kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan sebagai berikut. Para malaikat tidak membiarkan arwah di tangan mereka, walau hanya sekejap. Mereka membawanya naik ke langit, lalu dibukakan untuknya pintu-pintu langit itu, diiringi oleh para penghuni tiap lapis langit. Malaikat bertanya, arwah siapakah gerangan? Mereka menjawab, arwah fulan bin fulan, dengan menyebutkan nama terbaiknya di dunia. Mereka membawa arwah itu naik ke langit di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tempatkanlah buku hambaku di Illiyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab sucinya surat Al-Mutaffifin ayat 19-20. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Bayangkan pula bagaimana rahmat Allah turun kepada kita semua satu demi satu. Semua itu terjadi sebelum jasad kita diturunkan ke liang kubur, agar dengan demikian kita akan memperoleh ketenangan dan ketentraman pada kesempatan pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tempatkanlah buku hambaku di Illiyin, lalu kembalikanlah arwahnya ke bumi, karena sesungguhnya dari tanah aku ciptakan mereka, kepadanya aku kembalikan dan darinya aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Diperintahkanlah malaikat untuk mengembalikan arwah kepada jasadnya di dalam kubur. Dua malaikat datang kepadanya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Allah SWT, Tuhanku, jawab si mayit. Apakah agama yang engkau ikuti? Tanya sang malaikat. Si mayit menjawab, Islam agamaku. Malaikat itu bertanya lagi, apa pendapatmu tentang seseorang yang diutus kepadamu? Dia adalah Muhammad, jawabnya. Seorang penyeru dan dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku benar, maka hamparkanlah untuknya jalan menuju surga dan bukakan untuknya pintu surga. Maka kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang dan dibukakan baginya pintu surga. Siapakah yang mengatakan bahwa kuburan orang-orang beriman itu tidak lebih dari bebatuan dan kerikil? Selanjutnya, seorang berwajah rupawan dan berbusana serba indah menghampiri si mayit. Siapakah engkau? Wajahmu menyeratkan kebaikan, tanya si mayit. Lelaki berwajah rupawan itu menjawab, aku adalah amal solih yang pernah engkau lakukan di dunia. Si mayit berkata, wahai Tuhan, segerakanlah datangnya hari kiamat agar aku berjumpa dengan kerabat dan orang tuaku, lalu aku kabarkan kepada mereka tentang nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku. Baiklah, insya Allah pertemuan selanjutnya akan memasuki tema baru mengenai asma Allah At-Tawwab. Kita akhiri pembahasan dengan mengucap
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan berikan komentar teman-teman jika dirasa channel ini menarik buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.